Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Kali ini yang akan kita bahas berkaitan dengan metode simplex. Yaitu, ini adalah langkah yang pertama dalam metode simplex. Ya, teman-teman harus bisa di sini. Karena langkah pertama ini adalah krusial dalam metode simplex, yaitu bagaimana mengubah model matematika ke dalam bentuk standar simplex. Ini adalah langkah pertama di dalam metode simplex. Ya. Saya harap teman-teman tetap fokus dalam memperhatikan penjelasan kali ini. Karena ini adalah langkah yang krusial, ya, yang penting. Ya. Jadi kita harus bisa memastikan bentuk standar simplex yang kita bentuk itu mencerminkan dari model matematika yang ada, ya, sehingga diselesaikannya pun akan tepat di sini. Ya. Oke, kita langsung saja. Teman-teman harus memperhatikan 3 hal penting, ya, dalam mengubah ke dalam bentuk standar simplex. Hal yang pertama, semua kendala harus dalam persamaan. Sekali lagi, semua kendala yang ada dalam model matematika itu harus dalam persamaan. Apabila terdapat kendala berbentuk pertidaksamaan, ya, pertidaksamaan di sini bisa kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari, atau lebih dari. Itu adalah bentuk pertidaksamaan, maka harus diubah ke bentuk persamaan dengan menambahkan variabel slack secukupnya. Jadi kalau kita maknai, ya, kalimat ini adalah kita mengubah ke dalam bentuk sama dengan, itu akibatnya harus ada penambahan variabel slack. Itu intinya, ya. Selanjutnya, untuk tanda kurang dari sama dengan, koefisien variabel slack sama dengan plus 1, kemudian diikuti dengan variabel slack-nya. Ini kita letakkan di kendala. Ya. Oke ya, sekali lagi. Untuk tanda kurang dari, koefisien variabel slack sama dengan plus 1 diikuti variabel slack-nya. Berikutnya, untuk tanda lebih dari atau sama dengan, koefisien variabel slack sama dengan min 1 diikuti variabel slack-nya. Ini juga sama dilakukan di kendala, ya. Oke ya. Mudah-mudahan cukup mudah untuk dipahami, ya. Jadi pengaruh yang pertama adalah di kendalanya. Itu akan bertambah variabelnya. Ya, sesuaikan bentuk pertidaksamaannya, kurang dari sama dengan kah atau lebih dari sama dengan kah di sini, ya. Kemudian berikutnya, pengaruh yang kedua itu terjadi pada fungsi tujuan. Nanti koefisien variabel slack dalam fungsi tujuan itu harus 0 atau sama dengan 0. Ini pengaruh yang kedua, yaitu fungsi tujuan, koefisien variabel slack-nya sama dengan 0. Jadi kita review dulu untuk hal yang pertama di sini. Ada 2 pengaruh. Yang pertama di kendalanya sendiri, ya. Nanti kita tambahkan variabel slack dengan koefisien plus 1 untuk kurang dari atau sama dengan, sedangkan min 1 untuk lebih dari atau sama dengan.
Kemudian pengaruh yang kedua adalah fungsi tujuan. Koefisien variabel slack dalam fungsi tujuan harus 0. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Kita lanjutkan ke hal yang kedua. Semua ruas kanan kendala tidak boleh negatif ya. Ini adalah hal yang kedua yang harus teman-teman perhatikan ya. Semua ruas kanan kendala tidak boleh negatif ya. Apabila ada kendala yang ruas kanannya negatif, maka silakan kalikan dengan negatif 1 ya. Nanti ingat-ingat kembali materi yang berkaitan dengan kalkulusnya di sini ya. Kemudian hal yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah harus terbentuk unsur matrik identitas ya. Apabila belum terbentuk unsur matrik identitas, tambahkan variabel semu secukupnya ya. Jadi sekali lagi, apabila belum terbentuk unsur matrik identitas, maka kita harus menambahkan variabel semu secukupnya. Kemudian untuk fungsi tujuan atau sasaran maksimum, koefisien variabel semunya sama dengan negatif M diikuti dengan variabel semunya. Ya. Sekali lagi, kalau optimalnya maksimum, maka koefisien variabel semunya sama dengan negatif M ya. Kemudian untuk fungsi tujuan atau sasaran minimum, koefisien variabel semunya sama dengan M ya. Oke, jadi harus jeli ya. Optimalnya itu kita harus perhatikan maksimum atau minimum, karena koefisien yang kita tambahkannya pasti berbeda, disesuaikan dengan optimum maksimum atau optimum minimum ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini saya akan mengingatkan kembali matrik identitas ya. Nah, ini adalah matrik identitas, unsurnya berarti harus terdapat 1 0 0 1 ya. Kemudian ini juga termasuk matrik identitas ya. Unsurnya 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ya. Nanti di sini tidak harus berurutan bentuknya seperti ini. Yang terpenting harus terbentuk unsur matrik identitasnya. Kalau letaknya tertukar tapi unsurnya terpenuhi, berarti dapat kita katakan sudah terbentuk unsur matrik identitas. Jadi sekali lagi yang perlu teman-teman ingat, tidak harus berurutan ya. Yang terpenting terbentuk matrik ya yang memuat unsur-unsur identitas ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini adalah 3 hal yang perlu diperhatikan. Kita lanjutkan ke contoh ya. Bagaimana penerapan 3 hal tersebut ke contoh kasusnya. Contoh yang pertama, jadikan bentuk berikut menjadi bentuk standar simplex. Nah, ini adalah model matematikanya ya. Jenisnya adalah maksimum, kemudian fungsi sasaran atau tujuannya adalah X1 ditambah X2. Kemudian kendala utamanya ada 2 ya. Kemudian ini adalah kendala umum ya, tambahan saja. Kita diminta untuk mengubah bentuk model matematika ini ke dalam bentuk standar simplex. Oke, di sini ya penyelesaian tiap kendala yang berbentuk pertidaksamaan ya, di sini simbol yang digunakan ternyata kurang dari sama dengan, jelas harus ya diubah menjadi persamaan. Konsekuensinya harus ada penambahan variabel slack ya. Kemudian kalau kita perhatikan
ruas kanan ya dari kendala utamanya ini bernilai positif ya. Artinya kita tidak perlu mengalihkan dengan negatif 1 karena ruas kanannya sudah bersifat positif. Oke, berarti di sini hanya ubah menjadi persamaan. Oke, kita awali dari kendala yang pertama. Kita ubah menjadi persamaan X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 5. Nah, ini adalah awalnya. Kita harus mengubah menjadi sama dengan, nah ini kita ubah menjadi sama dengan, sudah kita lakukan. Kemudian selanjutnya apa? Karena mengubah tanda menjadi sama dengan, kita harus menambahkan variabel slack secukupnya. Paham ya? Oke, kita lihat tanda yang digunakan adalah kurang dari sama dengan. Tadi di awal sudah kita bahas ya. Kalau kurang dari sama dengan ya, di sini koefisien variabel slack pada kendalanya adalah plus 1 ya. Kemudian diikuti dengan variabel slack-nya. Di sini variabelnya baru sampai X2. Berarti variabel slack-nya kita lanjutkan ya. Yang pertama ini berarti X3. Berarti di sini sudah kita tambahkan variabel slack ya. Di sini positif karena di sini tandanya kurang dari sama dengan ya. Kemudian 1 diikuti dengan variabel slack-nya yaitu X3. Oke, kita sudah berhasil mengubah kendala nomor 1 menjadi bentuk persamaan. Kita beralih ke kendala nomor 2. 2X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 4. Nah, ini bentuk awalnya. Harus diubah menjadi sama dengan. Ya, kita sudah lakukan di sini diubah menjadi sama dengan. Akibat diubah menjadi sama dengan, kita harus menambahkan variabel slack. Kita lihat untuk koefisiennya apakah penjumlahan atau pengurangan. Ternyata di sini kurang dari sama dengan, berarti koefisiennya adalah penjumlahan atau positif. Kemudian 1 ya diikuti dengan variabel slack-nya. Karena variabelnya sudah sampai X3, berarti kita lanjutkan di sini variabel slack yang keduanya adalah X4. Jadi ini sudah berhasil kita tambahkan variabel slack ya, koefisiennya adalah 1. Oke, ini juga sudah berhasil kita ubah menjadi sama dengan. Berikutnya, jelas akan mempengaruhi kendala umum di sini. Yang tadi terdapat 2 variabel, sekarang akan bertambah jumlah variabelnya karena ada tambahan 2 variabel slack. Berarti di sini pasti akan bertambah. Awalnya hanya ada X1 dan X2, kemudian ditambahkan 2 variabel slack, berarti X3 dan X4. Total variabelnya ada 4. Ya, paham ya? Oke. Selanjutnya, perubahan menjadi persamaan juga mempengaruhi fungsi tujuan ya. Tapi sebelumnya biar lebih jelas ya di sini, ternyata di kendala yang pertama ini hanya ada X1, X2, X3, sedangkan total variabelnya ada 4. Berarti di sini kehilangan X4 ya. Kita hanya melengkapi di sini, berarti tinggal ditambahkan 0X4. Karena kalau 0 dikalikan dengan X4 hasilnya adalah 0. Ini tidak akan mengubah hasilnya ya, hanya melengkapi. Kemudian untuk kendala yang kedua, ternyata di sini belum ada X3. Kita lengkapi dengan cara menambahkan 0X3. Oke. Kita perhatikan kendala 1, kendala 2 sudah lengkap semua variabelnya.
Ada X1, X2, X3, X4. Ya. Oke, selanjutnya. Tadi sudah dikatakan mengubah menjadi persamaan juga mempengaruhi fungsi sasaran atau tujuan. Yang awalnya Z sama dengan X1 ditambah X2. Nah, ini akan mengalami perubahan ya. Karena ada penambahan variabel slack. Ingat di 3 hal yang perlu diperhatikan. Koefisien variabel slack di fungsi sasaran atau tujuan harus 0 koefisiennya. Berarti di sini tinggal kita tambahkan ya. X3, X4 dengan koefisiennya adalah 0. Nah, ini adalah fungsi sasaran setelah mengalami perubahan variabel dengan menambahkan 2 variabel slack. Oke, sampai sini mudah-mudahan cukup jelas ya. Selanjutnya kita akan beralih ya untuk mengecek ya apakah bentuk ini ya, semuanya ini sudah terbentuk unsur matrik identitas ya. Caranya kita harus membentuk matrik ya dari kendala utamanya saja di sini ya. Nah, di sini diperoleh 1, 2 dari mana? Ya, ini koefisien dari X1. Ini 1, ini 2. Berarti 1, 2. Kemudian 5, 1 diperoleh dari koefisien X2, 5, 1. Kemudian 1, 0 diperoleh dari koefisien X3, 1, 0. Kemudian 0, 1 diperoleh dari koefisien 0, 1. Nah, kita lihat bentuk matrik ini. Apakah sudah memuat unsur matrik identitas? Karena di sini ada 2 kendala utama, berarti unsur matrik identitas yang kita gunakan adalah 2 kali 2 ya. Harus ada unsur 1, 0 dengan 0, 1. Kita lihat di dalam matrik ini ternyata ada 1, 0, kemudian ada juga 0, 1. Artinya apa? Sudah termuat unsur matrik identitas. Kemudian dapat kita interpretasikan jadi tidak ada penambahan variabel semu. Selesai ya, tinggal kita simpulkan mana bentuk standar simpleknya. Bentuk standar simpleknya adalah yang diberi kotak ini adalah bentuk standar simplex ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya penjelasannya, karena memang langkah-langkahnya itu lumayan cukup panjang di sini ya. Jadi diperlukan ketelitian ya, pemahaman yang baik ya, kemudian konsentrasi dan fokus. Oke, ini adalah penjelasan contoh yang pertama. Berikutnya kita akan lanjutkan ke contoh yang kedua. Jelas contoh yang kedua ini tingkatannya akan lebih sulit daripada contoh yang pertama. Oke, persiapkan fokus dan konsentrasinya. Contoh yang kedua. Jadikan bentuk berikut menjadi bentuk standar simplex ya. Ini adalah model matematikanya ya. Kita diminta mengubah bentuk ini menjadi bentuk standar simplex ya. Oke, kita akan lakukan. Teman-teman perhatikan dulu di sini ya. Kendala 1, ruas kanannya negatif. Kendala 2, ruas kanannya positif. Berarti kendala 1 belum memenuhi 3 hal yang harus diperhatikan. Karena harus ruas kanan semuanya bernilai positif. Berarti di sini harus dikalikan ya dengan negatif 1. Kita kalikan 5x1 dikali negatif 1 diperoleh negatif 5x1. Positif 2x2 dikalikan negatif 1 diperoleh negatif 2x2. Negatif 3x3 dikali negatif 1 diperoleh 3x3. Kemudian, karena ini bentuk pertidaksamaan,
Ingat di materi kalkulus ya, bilangan real, kalau dikalikan atau dibagi bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya akan berubah, berlawanan di sini ya. Yang tadinya kurang dari sama dengan akan berubah ya, ini harusnya lebih dari sama dengan ya. Ini harusnya lebih dari sama dengan. Nah, ini lebih dari sama dengan ya. Ada kesalahan teknis sedikit di sini. Oke ya, cukup jelas ya sampai sini ya. Kemudian min 7 dikali negatif 1 hasilnya adalah 7. Nah, ini adalah kendala nomor 1. Ya, sudah kita ubah ruas kanannya bernilai positif. Oke, kita lanjutkan. Tiap kendala yang berbentuk pertidaksamaan harus ditambahkan variabel slack agar menjadi persamaan. Nah, ini masih sama ya. Kita awali dari kendala nomor 1. Nah, ini adalah kendala nomor 1. Kita tulis kembali ya, tetapi diubah di sini tanda pertidaksamaannya dengan sama dengan ya. Karena diubah menjadi sama dengan, harus ada penambahan variabel slack. Nah, kita tambahkan di sini di dalam kendala yang pertama, karena pertidaksamaannya lebih dari sama dengan, maka koefisien yang digunakan adalah pengurangan atau negatif. Negatif 1 diikuti dengan variabel slack-nya. Karena di sini sampai 3 ya kita lanjutkan. Jadi variabel slack-nya itu adalah X4. Nah, ini berhasil ya, kita ubah kendala pertama menjadi persamaan ya. Oke ya, yang perlu diperhatikan di sini teman-teman ya, awas ya di sini tandanya sesuaikan dengan simbol pertidaksamaannya ya. Oke, kita lanjutkan kendala yang kedua. Kita tulis kembali kendala kedua dengan tanda sama dengan. Kemudian jangan lupa tambahkan variabel slack-nya. Karena di sini kurang dari sama dengan, maka tanda yang digunakan adalah positif atau penjumlahan, kemudian diikuti dengan 1x berapa? Tinggal kita lanjutkan, yang tadinya x4 berarti 1x5 ya. Oke ya, cukup jelas ya sampai sini ya. Berarti kita sudah berhasil mengubah dua kendala utama ini dalam bentuk persamaan. Kesimpulannya, kita menambahkan dua variabel slack, yaitu x4 dan x5 ya. Selanjutnya, jelas akan mempengaruhi jumlah variabelnya ya. Berarti di sini awalnya adalah x1, x2 dan x3. Karena ada dua penambahan variabel slack, maka di sini akan berubah menjadi 5 ya. Ditambah x4 dan x5 ya. Jadi total variabelnya ada 5. Selanjutnya kita akan lengkapi kendala 1 dan 2 ini dengan kelima variabel. Kita mulai dari kendala 1. Kendala 1 baru terdapat X1, X2, X3, X4. Berarti hilang X5. Kita tambahkan atau kita lengkapi dengan ditambah 0x5. Sudah lengkap. Semua variabelnya ada di sini. Kita beralih ke kendala nomor 2. Terdapat X1, X2, X3, X5. Hilang X4. Kita akan lengkapi di sini dengan cara ditambah 0. Sorry ya, di sini bukan X3 tapi X4. Nah, itu ya, X4. Ya. Sorry, ada kendala sedikit ya. Oke, ternyata kendala 1 dan 2 sudah lengkap variabelnya ya. Selanjutnya, karena penambahan variabel slack ya juga berpengaruh terhadap fungsi sasaran. Ya. Fungsi sasarannya awalnya adalah Z sama dengan 2x1 dikurangi x2 ditambah 4x3. Ini jelas akan mengalami perubahan
karena ada penambahan variabel slack. Perubahannya adalah kita harus menambahkan variabel slack di dalam fungsi sasaran atau tujuan, yaitu X4 dan X5 dengan koefisien 0. Nah, 0x4 ditambah 0x5. Ini adalah perubahan dari fungsi tujuan atau sasaran. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, kita harus mengecek apakah model ini sudah memuat unsur matrik identitas. Ya. Kita lihat di sini, ya. Kita buat dulu matriknya dari kendala 1 dan kendala 2. Kolom pertama negatif 5, 2, negatif 5, 2. Kolom kedua negatif 2, negatif 2, negatif 2, negatif 2. Kolom ketiga 3, 1. Di sini 3, 1. Kemudian kolom keempat negatif 1, 0, negatif 1, 0. Kemudian kolom kelima 0, 1, 0, 1. Kita perhatikan ya matrik yang sudah kita buat ini apakah sudah termuat seluruh unsur matrik identitas. Karena ini dua kendala, maka harus termuat unsur matrik identitas 1, 0 dan 0 dan 0, 1 ya. Kita lihat di sini ya yang memenuhi hanya 0, 1 ya. 0, 1. Berarti kurang unsur 1, 0 di sini ya. Karena belum memenuhi semua unsur matrik identitas ya, karena hanya ada 0, 1, tidak ada 1, 0, jadi ada penambahan variabel semu secukupnya. Oke ya, paham ya di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Unsur matrik identitas yang belum terpenuhi adalah 1, 0 ya, karena 0, 1-nya sudah ada di sini ya, 1, 0. Sekali lagi tidak harus berurutan, yang penting semua unsur matrik identitas terpenuhi. Oke. Selanjutnya kita tulis kembali model yang sudah kita buat ini ya, kita tulis kembali di sini ya, kita pindahkan letaknya. Kemudian kita akan tambahkan variabel semu secukupnya ya. Secukupnya saja di sini ya. Oke, caranya adalah kita harus lihat ya unsur matrik identitas yang belum terpenuhi, yaitu 1, 0. Kalau kita perhatikan 1 ini terletak di atas atau baris pertama. Kita kaitkan dengan matrik ini ya. Baris pertama atau yang di atas ini adalah kendala pertama di sini ya. Paham ya? 1 ini ada di atas berarti milik kendala pertama. Artinya kita akan menambahkan satu variabel semu di kendala pertama ya. Cirinya dari 1 di sini, 1 paling atas berarti kendala pertama perlu ditambahkan variabel semu. Oke. Caranya kita tambahkan ya. Untuk variabel semu tandanya itu positif semua ya atau penjumlahan, kemudian diikuti 1 variabel semu. Nah, variabel semunya notasinya lanjutan dari variabel yang sudah ada. Yang paling atas adalah X5, berarti kita lanjutkan menjadi X6. Nah, ini adalah variabel semunya X6. Artinya kendala yang pertama ditambahkan 1x6 ya. Oke, kita berhasil menambahkan variabel semu di kendala yang pertama. Berikutnya, akibat dari penambahan variabel semu ini,
jumlah variabel akan mengalami perubahan yang tadinya sampai X6 akan bertambah sampai X5 akan bertambah sampai X6 ya. Cukup jelas ya sampai sini ya. Kita lihat ya, di dua kendala ini sudah lengkap atau belum semua variabelnya. Kita awali dari kendala yang pertama, ternyata sudah lengkap dari X1 sampai X6. Beralih ke kendala yang kedua, ternyata baru ada X1 sampai X5. Artinya harus dilengkapi dengan cara menambahkan X6. Nanti ditambah X6, koefisiennya adalah 0. Ya. Oke. Sampai sini cukup jelas ya. Oke, semua kendala sudah lengkap variabelnya. Kemudian kita beralih ke fungsi tujuan. Karena penambahan variabel semu juga mengakibatkan perubahan di fungsi tujuan. Ya. Yang tadi awalnya seperti ini ya akan mengalami perubahan ya. Teman-teman perlu ingat kembali di 3 hal yang perlu diperhatikan di situ. Optimal, maksimum dan minimum itu mempengaruhi tanda koefisien variabel semu di fungsi tujuan ya. Kita lihat di sini fungsinya adalah minimumkan ya. Karena minimumkan berarti di sini tandanya adalah plus M ya. Plus M ya. Plus M di sini ya. Nah, di sini plus M. M berapa? M X6 di sini ya. Diikuti dengan variabel semuanya ya. Selanjutnya kita akan mengecek ya apakah model yang kita buat ini ya, yang kedua kalinya ini sudah memenuhi semua unsur matrik identitas. Ya, sekali lagi kita harus buat matriknya terlebih dahulu. Nah, ini adalah matriknya seperti ini ya. Caranya masih sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Di sini sudah kita buat, ternyata sudah ada 01. Ya, ini dari awal memang sudah ada ya, yang ini 01 ya sudah ada. Kemudian di sini ternyata bertambah 1 kolom ya, dari sini kan X6 1 0, di sini 1 0. Nah, ternyata semua unsur matrik identitas sudah terpenuhi ya. Artinya sudah termuat unsur matrik identitas pada model tersebut ya. Kita dapat simpulkan model inilah yang merupakan bentuk dari standar simplex. Nah, yang ini ya. Ini adalah model bentuk standar simplex yang memenuhi semua hal yang perlu diperhatikan ya. Oke. Mudah-mudahan di sini cukup jelas ya. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.